Salam luar biasa dahsyat. Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial bagi masa depan finansial kamu. Sebelum kita membedah data yang ada di tangan saya ingin bercerita tentang sepasang suami istri muda. Sebut saja namanya Andi dan Sarah. Mereka mewakili kebingungan banyak orang saat ini. Andi sangat ingin membeli rumah karena merasa bahwa anak-anaknya sudah butuh ruang yang lebih luas. Tapi Sarah, istrinya, selalu menahan keinginan itu. Setiap kali Andi mengajak melihat pameran properti, Sarah akan mengeluarkan argumen kemuliaannya. Jangan sekarang, Mas. Berita bilang ekonomi lagi melambat. Kita tunggu aja sampai developernya kepepet dan butuh uang. Pasti nanti harganya dibanting, diskon besar-besaran. Sarah yakin sekali bahwa strategi menunggu adalah strategi yang paling cerdas. Dia percaya bahwa di luar sana, pengembang sedang pusing memikirkan utang dan akan segera obral rumah. Tapi, apakah benar begitu? Atau jangan-jangan Sarah sedang bertaruh melawan kenyataan yang berbeda? Simpan dulu cerita Andi dan Sarah ini. Kita akan lihat nasib keputusan mereka di akhir video nanti. Sekarang, kita pindah ke sebuah fenomena aneh di pinggiran kota. Ada satu proyek perumahan raksasa. Kita sebut saja proyeknya dengan nama Proyek Kota Senyap. Kalau kamu lewat di depannya, kantor pemasarannya tampak sepi pengunjung. Logika orang awam pasti bilang, wah, ini proyek pasti mangkrak sebentar lagi. Jualan sepi, kok bangun terus? Tapi anehnya, di dalam lokasi proyek, truk pasir tidak berhenti datang. Kren terus berputar. Rumah-rumah terus dibangun dengan kecepatan tinggi. Ini menjadi misteri besar. Dari mana uang pengembang kota senyap itu? Kalau penjualan lagi sepi, kenapa mereka tidak mengerem pembangunan untuk menghemat uang? Apa mereka tidak takut bangkrut dikejar bunga bank? Jawabannya ada dalam dokumen Survei Harga Properti Residensial Triwulan 4 2025 dari Bank Indonesia yang akan kita bedah hari ini. Mari kita mulai. Perhatikan grafik garis merah yang menurun ini. Data menunjukkan bahwa tren penurunan pertumbuhan tahunan atau year on year itu terjadi. Kita lihat angkanya. Dari 9,67% di periode sebelumnya turun ke 7,39% dan sekarang di triwulan 4 tahun 2025 berada di angka 7,05%. Banyak orang membaca bahwa grafik turun ini adalah suatu hal yang mengejutkan dan mereka menjadi panik. Wah, pertumbuhan melambat, pasar lesu. Disinilah kita harus memberikan definisi ulang. Kata melambat di sini bukan berarti mundur atau negatif. Ingat, angkanya masih positif 7%. Ini artinya harga tetap naik. Hanya saja kecepatannya tidak ngebut seperti dulu. Penurunan grafik ini menunjukkan fase perbandingan pasar atau pendinginan pasar. Pasar sedang menjadi dewasa dan stabil. Justru, kondisi yang tidak terlalu panas ini lebih aman dari gelembung properti yang biasa pecah atau bisa pecah. Jadi, jangan takut dengan kata melambat. Ini adalah tanda pasar sedang mencari keseimbangan baru. Lalu, bagaimana proyek kota senyap tadi?
Jawabannya ada di sini. Di sini dijelaskan adanya divergensi atau perbedaan risiko yang nyata. Risiko di sisi pengembang ternyata rendah, sementara risiko di sisi konsumen justru tinggi. Kenapa risiko di sisi pengembang rendah? Buktinya di sini. Lihat diagram donut chart ini. Mayoritas proyek pengembangan pembangunan rumah itu dibiayai oleh dana internal pengembang. Angkanya mencapai 80,14%. Bandingkan dengan pinjaman bank yang hanya 14,15%. Bahkan, angka pinjaman ini menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini menjawab misteri proyek kota senyap. Pengembang terus membangun walaupun pasar sepi, karena mereka menggunakan uang tabungan sendiri, bukan uang utang. Ini artinya posisi finansial pengembang sangat mandiri. Mereka punya nafas panjang. Mereka tidak tertekan untuk banting harga atau obral murah, hanya karena penjualan melambat sesaat. Mereka sanggup menunggu. Sekarang, mari kita bercermin. Bagaimana posisi kita sebagai pembeli? Berbeda 180 derajat dengan pengembang. Mayoritas konsumen, yaitu 70,88%, masih sangat bergantung pada fasilitas KPR atau kredit pemilikan rumah. Hanya segelintir orang atau sekitar 9,94% yang bisa beli dengan tunai keras. Data ini mengubah cara kita berpikir. Masalah utama dalam membeli rumah ternyata bukan sekedar harga rumahnya berapa, tapi apakah bank menyetujui kredit saya. Pasar penjualan sangat sensitif terhadap kebijakan suku bunga dan aksesibilitas kredit. Karena pengembang pakai uang sendiri dan kita pakai uang bank, maka kita tidak punya posisi tawar untuk memaksa pengembang menurunkan harga. Musuh kita bukan pengembang, tapi bagaimana kita bisa memenuhi seleksi yang dilakukan oleh perbankan untuk pengajuan kredit. Apakah ada harapan? Tentu saja ada. Jangan fokus pada tren tahunan yang turun tadi. Lihat data jangka pendek atau triwulan sebelumnya. Ada sedikit penguatan dari 1,3% menjadi 1,72%. Meskipun pasar terkoreksi secara tahunan, aktivitas jangka pendek masih menunjukkan stabilitas dan ketahanan. Bagi investor yang cerdas, angka 1,72% ini adalah sinyal awal untuk rebound atau pembalikan arah. Membeli pada saat grafik baru mulai menanjak sedikit adalah waktu yang terbaik sebelum harganya lari kencang. Apa implikasinya? Bagi perbankan, fokus likuiditas harus diarahkan pada fasilitas KPR karena 70% nyawa pasar ada di sana. Bagi pengembang, karena mereka punya kemandirian finansial 80%, mereka aman dari fluktuasi bunga pinjaman kontrak konstruksi. Tapi, mereka harus memastikan nih, konsumen bisa lolos untuk mendapatkan KPR. Nah, kita sampai di kesimpulannya bahwa pasar properti itu berada dalam kondisi pasokan yang mandiri atau self-funded. Namun, permintaan yang bergantung pada kredit. Kembali ke misteri proyek kota senyap tadi. Kenapa mereka terus membangun? Karena mereka adalah suplai mandiri. Mereka punya dana internal 80%. Mereka tidak panik. Mereka tahu sinyal kenaikan 1,720% ini makin kuat. Pembeli akan datang. Dan saat pembeli datang, proyek kota senyap sudah punya barang yang ready stock. Karena mereka terus membangun kemarin.
Mereka menang selangkah di depan karena kekuatan modal mereka. Lalu, gimana nasib Andi dan Sarah tadi? Setelah Sarah mengetahui data ini, bahwa pengembang itu kaya raya dengan dana internal 80% dan tidak akan bangkrut, Sarah terdiam. Dia sadar bahwa strateginya menunggu developer untuk kepepet adalah sia-sia. Pengembang tidak butuh uang cepat. Justru, Andi mengingatkan Sarah soal data bahwa pasar mulai naik 1,722%. Kalau mereka menunggu lebih lama, harga malah akan mahal dan belum tentu bank mau kasih kredit KPR nantinya. Akhirnya, dengan data ini, Sarah setuju. Mereka berhenti melawan pasar dan memutuskan untuk mengajukan KPR sekarang. Mumpung bank menyambut baik permohonan tersebut. Dan mumpung harga baru start naik. Mereka menyelamatkan impian keluarga mereka dengan data, bukan dengan asumsi. Sahabat sekalian, kunci pertumbuhan selanjutnya adalah terletak pada aksesibilitas pembiayaan konsumen. Jangan menunggu sampai kamu tidak bisa mengakses pinjaman bank. Jadilah cerdas seperti Andi dan Sarah yang baru. Pelajari datanya dan ambil kuncinya. Bila kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan like, share, subscribe, dan berikan komentar positif. Saya Rizal, sampai jumpa di video analisis berikutnya.